Persib dengan adanya Mark ini akan lebih mudah dalam melakukan counter attack, dalam melakukan serangan balik cepat. Jadi Madura jika ingin menang itu harus minimal mencetak 4 gol atau minimal mencetak 3 gol untuk dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan kemungkinan prediksi saya laga ini akan berakhir imbang. Dan tentunya yang menjadi juaranya adalah Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di konten terbaru dari channel JP Story. Tentunya pada video kali ini saya akan membahas 3 topik menarik menjelang final leg kedua antara Persib Bandung melawan Madura United yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 di Stadion Gelora Bangkalan Madura. 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama tentang kondisi terakhir dari Mark dan Hugo Gomez. Topik menarik yang kedua tentang skenario strategi yang akan diterapkan oleh Boyan Hodak dan Rahmat Basuki. Dan topik menarik yang ketiga tentang prediksi siapa yang akan keluar menjadi juara pada gelaran Liga 1 2023-2024. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk kalian semua para penonton yang selalu menyaksikan dan menonton video-video dari channel JP Story, saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu, mudah rezekinya, dan tentunya hidup kalian selalu ada dalam bingkai-bingkai kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang kondisi terakhir dari Mark dan Hugo Gomez. Nah, kedua pemain ini merupakan pemain yang penting. Mark sangat penting bagi Persib Bandung dan Hugo Gomez sangat penting bagi Madura United. Kemarin di final leg pertama ketika Mark cedera dan tidak bisa bermain, perannya digantikan oleh Rahmat Irianto, ini kelihatan sekali bahwa lini tengah Persib sangat kopong, sangat kebingungan ya. Ketika dapat bola harus dikemanakan, harus build up dulu, harus langsung dikasihkan ke David da Silva atau harus dimainkan dulu di lini tengah. Dan ternyata tidak hadirnya Mark ini membuat situasinya sangat berbalik gitu ya. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Berbeda dengan pertandingan di semifinal melawan Bali United ketika Mark ada di sana. Nah, tetapi ketika Hugo Gomez cedera dan harus digantikan perannya oleh Ricky Ariansa, ini situasinya berbalik. Yang tadinya Madura menguasai lini tengah, lalu ketika tidak ada Hugo Gomez, ini berbalik jadi Persib yang menguasai. Artinya kualitas Irianto dan Ricky Ariansa lebih berkualitas Irianto. Dan kualitas Marco dan Hugo Gomez ini sama. Ya. Tetapi sayang sekali kabarnya ya di leg kedua nanti ini Hugo Gomez masih dalam keadaan cedera. Ya, belum bisa dipastikan Hugo Gomez siap tampil atau tidak. Tetapi Mark kabarnya sudah siap tampil. Artinya lini tengah Persib ini akan kembali ke formula yang sebenarnya, yang mana lini tengah lebih solid dari sebelumnya. Ya, Persib dengan adanya Mark ini akan lebih mudah dalam melakukan counter attack, dalam melakukan serangan balik cepat. Sedangkan Madura tidak ada Hugo Gomez, ini akan semakin tertekan oleh Persib Bandung seperti di pertandingan final leg kedua kemarin. Nah, jadi Mark dan Hugo Gomez ini merupakan pemain yang sangat penting bagi kedua tim. Kalau misalnya ada nanti di final leg kedua antara Mark dan Hugo Gomez siap bertarung di lini tengah, maka saya akan memprediksikan final nanti adalah final yang paling seru karena ada pertarungan 2 bintang ya, bahkan 2 mega bintang dalam lini tengah maupun Persib maupun Madura. Nah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ketika kita berbicara tentang skenario yang akan diterapkan oleh Boyan Hodak dan Rahmat Basuki, Persib tentunya yang dilatih oleh Boyan Hodak ini punya keuntungan ya. Artinya Persib sudah di atas angin ketika nanti melawan Madura di semifinal leg kedua. Apa itu di atas anginnya? Yang pertama, Persib unggul 3-0. Jadi Madura jika ingin menang itu harus minimal mencetak 4 gol atau minimal mencetak 3 gol untuk dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan tentunya ini Persib pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi ya. Jadi Persib lebih diuntungkan dengan tabungan 3 gol tersebut. Lalu juga Persib lebih diuntungkan dengan komposisi pemain yang tahu sendiri bahwa kedalaman skuad Persib ini sangat luar biasa ya. Bahkan Madura pun kalah ketika harus head to head dengan pemain-pemain dari Persib Bandung. Pemain inti maupun cadangan ini sama semuanya. Dan tentunya yang akan tampil pada final kedua nanti adalah pemain yang pemain inti semuanya ya, tidak ada yang absen. Terutama Mark tadi yang sempat cedera dan siap bertanding melawan Madura di final kedua.
Lalu juga Persib lebih diuntungkan dari segi mental. Kenapa lebih diuntungkan dari segi mental? Karena Persib sudah punya tabungan 3-0. Artinya secara mental mereka akan lebih percaya diri. Ya, mereka akan bermain lebih santai dari pertandingan kemarin. Meskipun harus berhadapan langsung dengan supporter-supporter Madura, tapi kemungkinan secara mental Persib akan lebih tenang gitu. Beda dengan Madura, kalau Madura akan lebih terancam ya, karena mereka harus mengejar defisit 3 gol. Dan tentunya pengalaman mereka tidak seperti pengalaman Persib. Persib lebih sering berada dalam situasi-situasi menegangkan ya. Persib pernah juara, lalu juga Persib selain juara Liga Indonesia, Persib juga pernah juara Piala Presiden. Artinya dalam segi pengalaman turnamen Persib ini lebih unggul dari Madura United. Ya, yang mana Madura kan baru masuk Liga 1-nya kan pada tahun 2016. Artinya pengalaman mereka untuk mengaruhi peran di Liga 1 ini lebih berbeda daripada Persib Bandung. Lalu juga kedua pelatih antara Boyan Hodak dan Rahmat Basuki ini punya pengalaman berbeda. Boyan Hodak sudah sering juara ya. Di Malaysia Boyan Hodak sering juara. Lalu juga di liga-liga lainnya Boyan Hodak juga sering berhadapan dengan situasi-situasi menegangkan. Nah, sedangkan oleh Rahmat Basuki ini menjadi pelatih kepalanya juga baru ditunjuk ketika Madura United masuk ke babak Championship Series. Artinya secara pengalaman, secara situasi Rahmat Basuki ini agak asing dengan situasi-situasi yang menegangkan seperti yang terjadi di final kedua nanti. Nah gitu ya. Jadi Persib ya, kemungkinan Persib akan bermain defensif ya. Seperti halnya permain Persib Bandung sebelumnya, bahwa Persib Bandung tidak akan bermain langsung terbuka menurut saya. Jadi mereka akan cenderung sangat menunggu, sangat hati-hati, bahkan mereka Hen dan Rezaldi Hanusa ini kemungkinan akan full bertahan terlebih dahulu. Tetapi seperti biasa, Persib Bandung ketika punya peluang, mereka akan langsung counter attack melalui Maklok, melalui Stefano Beltrame untuk langsung mengirimkan bola-bola ke David da Silva atau Ciro Alves atau Febri Haryadi yang bisa melakukan serangan-serangan secara cepat, akurat, dan terukur. Nah, sedangkan Madura ketika tidak ada Hugo Gomez ini akan sedikit limpung, akan sedikit kebingungan. Karena yang seperti sudah saya katakan tadi bahwa peran Ricky Ariansyah ini tidak sebaik perannya Rahmat Irianto di Persib ketika tidak ada Makro dan Hugo Gomez. Begitu ya. Jadi kemungkinan Madura akan bermain terbuka, tetapi Madura juga akan kesulitan dalam mencetak gol karena Persib Bandung akan bermain defensif. Ya. Kenapa Persib Bandung bermain defensif? Karena mereka tidak ingin kebobolan. Kalau misalnya Persib Bandung kebobolan terlebih dahulu, maka situasi di lapangan akan lebih mengerikan dari final leg pertama di Stadion Sijalak Harupat. Karena Madura pun akan langsung tajam gas, akan langsung membombardir Persib dari menit pertama. Tetapi Persib Bandung kemungkinan akan lebih solid dalam defensif dan lebih tajam dalam counter attack. Nah, jadi ini harus diantisipasi oleh Rahmat Basuki jika ingin memenangkan pertandingan di leg kedua. Atau minimal mereka mencetak 3 gol lalu pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Nah gitu ya. Nah untuk prediksi ya, berdasarkan situasi dan kondisi yang memang terjadi di final leg pertama dan final leg kedua, yang mana di final leg pertama Persib Bandung unggul 3-0 dan di leg kedua Madura harus mengejar ketertinggalan. Jadi kemungkinan final di leg kedua nanti akan sangat seru, akan sangat terbuka dan akan sangat banyak peluang. Tidak hanya peluang, pelanggaran pun akan lebih banyak. Persib tentunya akan banyak pelanggaran karena Madura tidak akan mengendorkan serangannya untuk mengejar gol ketertinggalan mereka. Tidak mudah kan untuk mencetak 3 gol ya, atau mencetak 4 gol secara langsung. Apalagi yang dihadapinya Persib Bandung yang track record defensifnya itu sangat bagus ya. Karena mereka punya back-back yang sangat tinggi dan punya penguasaan bola yang sangat bagus. Nah, kemungkinan Madura akan bermain terbuka namun akan sulit mencetak gol. Ya. Dan kemungkinan prediksi saya laga ini akan berakhir imbang dan tentunya yang menjadi juaranya adalah Persib Bandung. Silahkan kalian bebas berpendapat, bebas berkomentar dan juga jika kalian punya pendapat dan apapun silahkan tulisan saja di kolom komentar berhubungan dengan pertandingan final ini. Nah, lalu untuk Persib Bandung menurut saya jangan terlalu besar hati dan jumawa, tetap menunjukkan ilmu padi ya. Yang mana padi semakin berisi semakin menunduk. Nah, Persib pun
dilarang keras untuk berjumawa ya, karena dalam sepak bola itu tidak ada yang mustahil ya. 1 detik, 1 menit, bahkan beberapa menit ke depan ini bisa mengubah segalanya. 3 gol tidak mustahil untuk dikejar oleh Madura ya, bisa-bisa saja atau bahkan Madura bisa menang lebih dari 2 kali lipat lebih dari gol yang dicetak oleh Persib di leg pertama. Jadi untuk Persib ini jangan terlalu beryuforia ya kan, khusus untuk Boboto, khusus untuk pemain Persib, official dan sebagainya, jangan terlalu beryuforia karena hasil ini belum tentu hasil akhir. 3 gol kemarin ini masih bisa dikejar oleh Madura United ya. Jadi kemungkinan laga nanti akan seru, akan sangat akan sangat memicu adrenalin dari kedua supporter tentunya, apalagi supporter Persib Bandung yang akan menonton di rumah, akan menonton dari layar kaca. Ini akan lebih menegangkan daripada supporter Madura yang langsung hadir di stadion. Nah, jadi kesimpulannya laga Persib melawan Madura nanti akan sangat seru, akan sangat enak dilihat, tetapi hasil akhirnya saya prediksikan akan berakhir imbang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam sepak bola.